nggak nyangka aku bisa jadi kepilih nih. Terus dengan lagu aku yang terbaru ini kan, Tak Selalu Memiliki, akhirnya itu aja jadi soundtrack Ipar Adalah Maut. Terus aku bilang, kamu tahu nggak? Aku jadi soundtrack film kamu. Gitu. Lucu banget Kak, aku tuh dari cast reveal belum ada adegan apa-apa dong. Namanya juga cast reveal, belum syuting. Baru foto bareng-bareng dan aku fotonya kayak gini. Ada tuh fotonya. Itu netizen udah kayak, sumpah nyebelin banget Rani. Aku baru senyum guys. Tapi ya gak apa-apa, itu sih yang serunya. Itu perannya berhasil berarti. Iya. Ada yang bilang, kalau ada lomba Rani nih, juara 1 Davina Karama, juara 2 Rani yang asli. Gitu. Oh my god. Mama aku juga kesel. Wah iya tante bener-bener kau ya Rani. Ngambil suami kakakmu gitu. OG Podcast barengan sama Willy Winarko. Hari ini di Opal kita punya tamu yang sangat spesial ya. Wah, dua kakak cantik yang ini memang yang satu sangat sibuk banget dalam dunia perfilman. Yang satu kalau ngomongin musik kayaknya langsung nyes banget di hati. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama Kak Lyodra dan Kak Davina Karamoy. Halo. Ngelihat dari bajunya, Ipar Adalah Maut. Ipar Impian. Ipar Impian ya. Kalau aku menantu impian. Thanks loh. Gimana kabar kakak hari ini? Baik, alhamdulillah. Gimana kakak kabarnya? Alhamdulillah baik gitu ya. Pas gue dikasih tahu bakal podcast tentang film ini, gue agak gigit jari. Karena memang film ini pastinya akan membuat banyak orang menangis, bakal banyak membuat orang terharu, tersayat-sayat, tapi pada saat yang sama emosi ya. Nah itu. Tapi pastinya kalau Lyodra sendiri pastinya kan dengan lagunya yang kemarin juga baru rilis sekitar 3 minggu lalu ya untuk soundtracknya gitu. Terus juga Kak Davina yang memang berperan sebagai objek amarah netizen kan. Betul sekali. Jadi Rani. Jadi samsak tinju kayaknya saya ya. Aduh luar biasa. Tapi mungkin kita awali dulu dari lagunya kali ya, karena memang sudah rilis dan ternyata cukup viral dan pastinya disukai banget sama banyak orang gitu ya. Tak Selalu Memiliki. Betul. Wah, congratulations pertama-tama ini. Thank you, Kak. Everybody's loving it. Thank gitu you. kan. Gimana melihat perkembangan dan pastinya melihat orang-orang suka sama lagunya? Ya pasti bersyukur, nggak nyangka juga maksudnya bisa diterima baik lah ya di masyarakat gitu. Dan happy banget karena bisa rilis juga nih akhirnya Tak Selalu Memiliki, dan lebih spesial ya lagi kan menjadi salah satu original soundtrack lagu ini di film Ipar Adalah Maut gitu. Dan ya banyak lagi spesialnya. Aku sama Davina kan bestie banget gitu. Jadi kita bisa satu project bareng yang kita udah mimpikan ini udah dari lama. Kayak kapan lagi kita bisa seproject bareng, karena kita udah lama banget. Terakhir kali main tuh tahun 2021. Jadi kayak akhirnya sekarang ketemu lagi di project Ipar Adalah Maut ini. I see. Ini pertemanan yang susah dapat schedule bareng kan ya. Sama-sama sibuk gitu kan. Sibuk ya. Iya, tapi kalau ngomongin tentang lagunya itu sendiri, apakah ini berarti pertama kali kan ya di original soundtrack ya? Aku ya pertama kali. Jadi emang perdana. Jadi bener-bener spesial banget sih. Wow. Project ini. Lebih susah, lebih gampang gimana rasanya? Lebih spesial sebenarnya. Kalau susah-susah gampang ya pasti iya secara lagu teknis ya. Cuma lebih spesial lagi karena ini single pertama aku yang pertama kali jadi soundtrack juga. Itu yang bikin it makes more special gitu loh di project ini gitu. Yang harus yang agak sedikit berbeza gitu kan. Berbeda banget dan pastinya makin keren. Oke. Apakah ada treatment spesial yang harus kamu lakukan untuk itu? Iya, biasanya kan kalau kita rilis lagu ya udah ya, maksudnya syuting video klip, recording, that's it gitu kan. Kalau misalnya sekarang ada syuting video klip, ada sekalian juga BTS, ada promo-promo, ada lebih lengkap gitu. Iya, ini mungkin sedikit fun. It's fun ya. Ada sesuatu yang mungkin agak berbeda, tapi of course it makes it a lot more special. Nice. Nah, karena kalian memang bestie ini ya, setelah bekerja sama dengan Kak Davina sekali lagi, gimana tuh akhirnya sekarang? Happy banget sih. Tapi sebenarnya kita kan emang gimana ya kawan itu Dav ya? Kayak
Aku tuh dia tuh selalu cerita kalau dia lagi sibuk apa gitu, kayak ngerjain project apa gitu. Aku juga maksudnya nanya sekarang lagi ngerjain apa dah, project apa, series atau film apa. Nah dia waktu itu bilang kalau aku bakal ada film yang sangat challenging kata dia gitu. Apa gitu? Adalah judulnya waktu itu belum tahu ya. Terus ternyata setelah udah lama, Ipar Adalah Maut judul filmnya. Dan itu jauh sebelum aku yang kepilih jadi soundtracknya itu. Jadi kayak keren banget Kak. Aku jadi ininya, aku jadi Rani jadi iparnya lah gitu. Gitu. Aku bakal abis-abisan banget nih di sini. Maksudnya kayak secara mental dan lain-lain semuanya lah ya. Challenging banget tapi seru kata dia. Ini bagus banget soalnya. Oh iya bagus banget dong Dav, gini keren dong gitu. Kamu ambil aja dan lain sebagainya gitu. Terus ternyata di tengah jalan aku nggak nyangka aku bisa jadi kepilih nih. Terus dengan lagu aku yang terbaru ini kan, Tak Selalu Memiliki, akhirnya itu aja jadi soundtrack Ipar Adalah Maut. Terus aku bilang, kamu tahu nggak? Aku jadi soundtrack film kamu. Gitu. Tapi sebelum kepilih sempat ada omongan kayaknya ini tapi belum tahu nih kepilih atau enggak. Terus aku kayak please gitu kan. Tapi akhirnya pas dia kabarin gitu. Tapi ada cerita lucu juga sebelumnya. Sebelum dia ngabarin ini, kan aku tuh ada kayak interview gitu lah di MD. Maunya siapa? Terus aku kayak, ya Lyodra gitu kan. Karena kan sebelumnya Ipar Adalah Maut ini diadaptasi dari TikTok. Betul. Terus emang soundtracknya itu terkenalnya penyanyi salah satunya tuh Lyodra. Jadi aku kayak ya sahabat aku Lyodra ya. Karena emang pengen. Tapi tiba-tiba dia ngabarin. Alhamdulillah doa terjawab ya. Wah, seneng banget sih pastinya. Oke, nah gitu itu sih. karena kita udah ngomongin tentang filmnya juga gitu ya. Can you spoil a little bit nih Dav? Karena without spoiling everything lah ya jatuhnya ya. Boleh ceritain nggak sih buat audiens kita gitu? Kira-kira ini film tentang apa sih dan lu berperan sebagai apa sebenarnya? Sebenarnya ini kan udah kesebar banget di TikTok ya. Aku juga yakin banyak lah orang yang tahu jalan ceritanya. Tapi aku mau ngasih poin besar aja di film ini bukan hanya tentang perselingkuhan, tapi juga berisi tentang bagaimana hubungan kita antar keluarga dan juga pertemanan, kekeluargaan dan sebenarnya ini itu apalagi ya tentang. Jadi gimana ya, aku mau highlight ini tuh bukan tentang perselingkuhan aja gitu loh. Betul, dan, karena itu kan highlight terbesarnya iya, gitu kan. orang mikirnya Ipar Adalah Maut selingkuh nih orang pada mikirnya gitu. Tapi ya sebenarnya isinya tuh bukan kita nggak mau jadi contoh buruk ya, maksudnya kita malah pengen jadi ini pembelajaran. Ya kurang lebih sebenarnya ini pembelajaran buat kita karena pada zaman sekarang kan orang menganggap banyak hal-hal yang sebenarnya nggak apa-apa Ipar satu tempat satu rumah sama Ipar itu nggak apa-apa, tapi sebenarnya di sini dikupas lah sebenarnya nggak apa yang dikatakan di hadis itu maksudnya beneran harus diikutin lah gitu. Jadi kurang lebih ceritanya tentang itu sih. Kompleksitas dari sebuah keluarga gitu kali ya, dan relationshipnya, hubungannya yang memang nggak selalu nggak selalu apa yang kita pikirkan gitu ya. Mungkin kita berekspektasinya ternyata bisa di B, C, D dan sebagainya gitu. Nah kalau buat lo sendiri Rani, lo berperan sebagai Rani, boleh cerita tentang ini? Aduh. Udah aduh. Sebenarnya ya Rani itu kalau dari pandangan aku nggak seburuk itu kok. Nggak maksudnya orang mikirnya langsung dia tuh udah pelakor gitu. Tapi di film ini sebenarnya Rani itu anaknya tuh emang dasarnya manja sama ibu sama kakak dan dia itu nggak punya sosok bapak. Jadi emang anaknya tuh bener-bener yang emang manja terus dia karena anak terakhir dimanja juga dan dia tuh anaknya berani mencoba sesuatu gitu. Jadi anaknya karena masih umur 19 tahun ya. Betul. Jadi kayak masih ingin mencari tahu ini apa, itu apa dan penasarannya tinggi ya. Iya, penasarannya tinggi dibanding Nisa kakaknya. Kakaknya kan mungkin karena udah berumur jadi lebih dewasa. Betul. Ditambah juga sudah bekerja. Jadi emang pemikirannya lebih dewasa. Kebalik banget nih sama Rani, emang aku mau coba nih, aku mau ini gitu. Dan ya dia sebenarnya ada rasa sedikit
iri lah sama kakaknya, sama Nisa. Oke. Kayak kok Mbak Nisa boleh sih, kok aku enggak. Biasa adik kan kayak gitu, karena jujur aku punya adik perempuan kan. Iya, Itu iya. kayak Rani gitu, maksudnya kenapa sih Kak Davina nggak boleh? Padahal kan misalnya aku umur udah lebih tua, Iya. udah boleh dong misalnya kayak pergi sama teman-teman. Iya. Anak-anak kecil nggak boleh dong. Betul. Kayak Rani tuh kurang lebih kayak gitulah ngeliat Nisa. Ada rasa-rasa pas masih kecilnya gitu kan yang Iya. pernah didapetin kebawa gitu ya sampai Betul. dewasa juga. Iya. Rasa-rasa jealous, rasa-rasa iri sedikit Iya. gitu kan ya, dan itu juga tercerminkan di dalam perannya sebagai Rani Iya. gitu. Tapi I Deeply ini anaknya sebenarnya Rani tuh awalnya mungkin ya nggak aneh-aneh. Tapi ya itu karena lama-lama ya orang mungkin ada sabarnya, mungkin ada batasannya, tiba-tiba hilaf apa gimana. Ya begitulah Rani jadinya. Oke, pasti ya Menarik ditonton banget aja. ya. Iya, harus ditonton Iya, tapi sih sumpah ya. aku nggak tahu ya buat Iya, para iya. penonton yang Iya. udah kesel duluan nih, Iya, sebelum ngelihat filmnya, kalian juga harus banget nonton film ini dari awal sampai akhir supaya kalian tuh tahu background cerita Rani, kenapa Rani bisa seperti ini dan Iya. mengapa Aris bisa seperti ini dan juga Nisa gitu sih. Oke, ya ibaratnya nggak semudah itu Iya, mengambil konklusi betul. gitu kan. Iya. Nggak semudah itu cuman kayak oke pelakor nih. Nah, nggak, ternyata bukan cuman itu doang. Yes, betul. Oke. Nah, tapi tetap ya namanya juga netizen ya. Iya. Anda akan menjadi pusat amarah ibu-ibu di luar sana. Kayaknya kan kalau promo gue pakai helm deh. Takutnya ditimbuk aja gue. Aduh, sudah siap mental kan? Udah siap banget. Lucu banget Kak. Aku tuh dari cast reveal. Belum ada adegan apa-apa dong. Iya. Namanya juga cast reveal, belum syuting. Betul. Baru foto bareng-bareng dan aku fotonya kayak gini. Ada Iya. tuh fotonya. Itu netizen udah kayak sumpah nyebelin banget Rani. Oh enggak. Aku baru senyum guys. Aku Iya, baru iya. senyum. Langsung dijudge. Bener-bener iya. Dan sampai sekarang pun masih masuk terus Kak. Iya, bisa Iya. dibilang sih ya. Coba di DM dia tuh kayak. Tapi ya nggak apa-apa, itu sih yang serunya. Itu perannya berhasil berarti. Iya. Padahal belum nonton Iya. film ya, mungkin kita nggak tahu nanti nih setelah. Masih aura ya. Betul. Tapi udah masuk banget. Ada yang bilang kalau ada lomba Rani nih juara 1 Davina Karama, juara 2 Rani yang asli. Wah. Kayak gitu. Oh my god. Udah lebih ya dari itu, gokil. Ya tapi ya siap-siap lah ya. Udah siap mental kan ya jatuhnya. Siapin mental lo. Dari Itu. awal baca skenario udah istighfar aja dong baca kelakuan Rani. Tapi ya ini udah tahu nih gue ujungnya nih Iya. netizen. Tapi ya udah. Kalau emang pada benci kan berarti alhamdulillah berhasil ya Berhasil. mereka. Which is Benar. good. Iya. Nah kalau lo ngelihat pas udah tahu gitu, pas di reveal bahwa Doi adalah Rani gimana? Iya, dari sebelum itu jauh aku langsung kayak, hah, demi apa perannya kayak gitu? Aku kan orangnya kan penasaran juga kan. anak bener-bener. Ya, aku juga netizen dong. Iya, Maksudnya iya, betul, kayak, betul. Dev, itu kamu ngapain? Kamu perannya dia ngapain? Aku Iya, iya. aku nggak akan spill, tapi maksudnya aku sama dia pertanyaan aku ya polosnya sebagai orang Iya, yang betul. orang awam yang kamu di sini ngapain, Dev? Perannya apa? Dan emang sahabat, jadi aku spill terus Yes. dia suka kayak, hah sumpah? Iya, aku kayak kayak gitu. gila kali ya, Dev. Kayak aku langsung kayak bener-bener lo ya. Aku kesel. Mama aku juga kesel. Oh iya tante bener-bener kau ya Rani. Ngambil Oke. suami kakakmu gitu. Kita udah kayak emosi padahal belum ada story dan belum ada Iya. movie-nya juga belum tayang. Trailer juga waktu itu belum ada. Ya, Aku baru ya. cerita-cerita aja Iya. gitu, spill dikit Yes, gitu. yes. Seru banget, itu bener-bener crazy sih. Iya, Nonton. harus banget nonton. Oke, harus ditonton ya Opal Gengs di luar sana ya pastinya. Jadi aku udah nonton trailernya, aku baru bisa nonton trailernya aja gitu kan, dan kayaknya pastinya kayaknya sangat kompleks ya semua permasalahannya, dan pastinya dengan ada soundtracknya dari Lyodra juga kayaknya itu ngebikin semua jadi nyes gitu ya, makin lo gimana? Ya itu dia kan, gue ngerasa lo pada saat apa ya, kan soundtrack ini kan memang dibuat untuk original soundtrack ini ya jatuh, apa lagunya untuk original soundtrack ini jatuhnya. Itu kan ada, lo kan berarti akan menjadi backdrop lagu sebuah film gitu kan jatuhnya. Of course tadi lo udah bilang ada hal-hal spesial yang harus dilakukan, ya kan, harus dipersiapkan gitu kan, dan apalagi prosesnya juga mungkin cukup panjang gitu. Ada andil dari Mas Yofi juga, di situ. Nah boleh nggak cerita tentang persiapan dan pastinya barengan Mas Yofi juga? Sebenarnya
ini lagu tuh kita udah rekam lumayan lama. Oke. Awalnya bukan buat project ini. Oke. Tuh, jadi menarik banget sih. Jadi kayak aku rekaman emang seperti biasa yang kayak ya udah kan aku emang harus rekaman sama penyanyi stok lagu lah ibaratnya. Oke. Aku rekam. Tapi aku nggak tahu buat project ini. Jadi rencananya kita rilisnya tuh lebih awal. Ah, I see. Karena kan nggak ada keterkaitan dengan project tertentu. Yes, betul. Terus habis itu yang kayak akhirnya dapat kabar baik nih. Kayaknya nih film Ipar Adalah Maut tuh perlu soundtrack dan lain sebagainya. Terus kita kayak tawarin aja yang baru banget keluarin kita record Mas. Oke. Terus pas mereka dengerin langsung suka. Iya. Akhirnya kepilih gitu sebenarnya ceritanya. Oke. Gitu sih. Jadi ya aku bilang sih ini rezeki lagunya gitu. Karena lagunya ini biasanya kita harusnya tadi kan rilisnya lebih awal, ya udah seperti rilisan single biasa, tapi ternyata ini dibutuhkan lebih nih buat soundtrack film. Jadi persiapannya agak dimundurkan lama ya, maksudnya butuh waktu yang lama, terus jadi mundur karena persiapan film ini. Jadi lebih prepare banget sebenarnya gitu. Tapi itu rasanya mau meledak pasti tuh kayak aduh nih ada lagu bagus gitu kan nggak keluar gitu kan masih ada lama tapi ternyata tertahan dulu ya. Tapi pas keluar tuh kayak ada leganya gak sih? Iya kan gitu sih sebenarnya ceritanya. Nice. Ini memang seru banget. Jadi sebuah pertemanan yang akhirnya bisa satu project itu semesta ya, emang udah semesta gitu. Semesta mendukung. Semesta mendukung, bener. Awalnya, oke, nih gue bakal jadi Rani. Gue bakal jadi soundtracknya juga. Seru kan? Lucu sih. Dan of course cerita ini juga relatable parah sih. Yes. Ini kan dari TikTok. Benar. Kenapa ya? Ya emang ini banyak terjadi soalnya. Sering terjadi di kota-kota besar kan. Betul. Jakarta, Medan, Bandung sekitarnya ya jatuhnya. Dan itu salah satunya sih kita pengen Mas Anung dan yang lain bilang kita pengen ngangkat hal seperti ini karena pasti orang tabu banget kan kalau kayak misalnya perselingkuhan antar ipar gitu. Nggak mungkin lah dibahas dan mungkin dianggap aib keluarga. Betul. Nah di film ini tuh pengen pengen ngajarin semuanya dan biar para ipar-ipar nonton juga gitu untuk ngajarin semuanya. Ternyata ada hal-hal seperti ini tidak terjadi lah, tidak terjadi lagi gitu. Pasti kan banyak sebenarnya gitu. Ini ada lessonnya ya, ada ini cerita orang ya. Semoga kita nggak harus melalui hal yang sama gitu. Makasih udah speak up Kak. Jadi komentar di TikTok ya ini kayaknya ya. Boleh cerita nggak sih kalau misalnya atau kalian ada nggak sih hal serupa juga dalam circle atau mungkin yang sering seliweran gitu kayak hal-hal yang sama seperti ini? Waduh. Ipar Adalah Maut. Oh, kalau aku personal sih enggak ya. Jangan sampai dong. Jangan sampai ya, semoga ya. Cuman emang kayak kemarin tuh beberapa kayak bilang, iya tetangga saya ini. Waktu kayak sama kayak Liza kreatornya dia ngomong, iya hal kayak gini juga banyak dan yang curhat tentang cerita yang seperti ini Ipar Adalah Maut ini nggak cuma satu orang jadi banyak. Iya. Kalau aku lebih ke enggak sih amit-amit ya, enggak ada yang terjadi. Cuma maksudnya setelah mendengar kata-kata Ipar Adalah Maut aja itu kayak banyak orang yang bilang emang bener itu tuh nggak boleh sebenarnya gitu kayak gitu. Harus nggak boleh apalagi kalau misalnya tinggal sama orang tua aja nggak boleh atau nggak sama saudara-saudara enggak kalau misalnya tinggal baiknya kita tuh ya sama keluarga kita yang sekarang gitu di rumahnya ya kita aja gitu jangan ada campur tangan sama apa karena pasti lebih ribet itu bener banget. Iya bener. Bener. Kalau ibaratnya berdua aja udah ribet apalagi banyak orang. Iya. Banyak kepala banyak kepala di dalam situ. Betul. Pasti challenging lah gitu. Ada tantangan tersendiri lah gitu untuk berkeluarga seperti itu. Iya betul. Tapi kalau dalam filmnya ini sendiri ada tantangannya sendiri nggak? Mungkin buat bikin musiknya atau mungkin untuk berperannya gitu ada tantangan sendiri nggak sih? Oh pasti ada banget. Jujur aku tuh ngambil project ini nggak langsung kayak iya mau ayo syuting nggak gitu. Aku dapat pasti pertamanya tawaran untuk screen test dulu untuk ngetes karakter apakah cocok. Dan aku baca sinopsisnya dan lain-lain, membaca karakter Rani agak wow gitu pertama kali, waduh gitu kan bacanya agak apa ya? Aku nggak pernah lah memerankan karakter selingkuh, terus sama ipar sendiri, which is sama kakak sendiri lah maksudnya gitu. Selingkuhin kakak sendiri itu benar-benar gimana rasanya ya? Rasanya aja tuh aku nggak bisa bayangin. Dan terus akhirnya pas screen test
Itu pun juga nggak langsung sekali datang langsung diterima. Yeah. Aku tuh sampai datang ke kantornya Mas Anung tuh 3 kali ada. Wow. Untuk ketemu sama Aris, sama calon Aris, sama Aris, Kamishal dan lain-lain. Itu berkali-kali. Dan pun setelah itu aku pun masih ragu Kak, karena aduh gimana ya gitu. Awalnya mikirnya apa image-nya lah, terus kedua apa aku bisa memerankan karakter ini, karena kalau emang aku nggak bisa kan, kalau gagal juga ini IP besar kan, masa project yang besar. Aku jadi banyak banget lah itu tuh di situ-situnya, dan akhirnya diskusi sama mama, diskusi sama keluarga tuh lama lah. Mam ini gimana, aku mau ambil ini gini-gini. Ya nggak apa-apa sih mama, setuju aja kamu, tapi kamu harus yang benar-benar mendalami ya gini-gini. Oke, akhirnya udah dapet dukungan dari keluarga juga. Ya akhirnya ambil project ini sih. Dan selama syuting juga bener-bener apa ya, selama reading itu tuh aku bener-bener oke, ini harus gimana. Pertama kalinya sih sampai gitunya, sampai kadang tuh suka overthinking sendiri gitu loh Kak, awal-awal ya kayak aduh bisa nggak ya gue peranin karakter Rani, karena emang jujur karakter Rani dan Davina itu agak berbanding terbalik. Aku tuh anaknya aku harus mikir dulu, oh ini gini-gini gue salah nggak ya, gue gini nggak ya. Kalau Rani tuh enggak, Rani tuh bener-bener yang oh ini penasaran apa sih ini gitu-gitu loh. Ini apa sih gitu-gitu loh. Jadi emang sebenarnya berbanding terbalik banget. Cuman umurnya aja ya beda dikit lah, 19-20 pada saat itu. Jadi emang ya itu sih challenging banget. Mungkin aku bisa bilang karakter paling challenging yang pernah aku mainin. Jadi memang harus ditonton nih, sesuatu yang special banget gitu ya. Wah, karakter apalagi kan ibaratnya sekarang karena ini IP yang emang udah dikenal banyak orang, terus juga orang udah tahu ya sekelibet ceritanya, ada apa ya, ekspektasi luar di sana gitu kan. Ekspektasi netizen itu sih. Tapi lo nggak mikirin itu ya jatuhnya? Awalnya sempat pasti ada lah, maksudnya entah netizen ngomongnya Raninya kurang apa gimana. Pasti awal-awal sebelum cast reveal ada dong aku mikir ke situ. Tapi pas pertama kali muncul, netizen pada suka sih, jatuhnya lebih udah kesel duluan gitu maksudnya. Tapi kayak Raninya cocok banget ya. Kadang kalau orang bilang sumpah Davina cocok banget bawain karakter Rani, aku terus bilang itu pujian atau hinaan gitu ya kan. Makasih, tapi makasih nggak ya gitu. Iya kan bingung ya kadang gitu sih. Tapi ya overall aku happy banget sih bisa masuk project ini. Hopefully more projects to come yang pastinya bisa men-challenge lo sebagai seorang aktris juga ya. Kalau lo udah biasa ada di film, kalau Lyodra kayaknya nih boleh nih kayaknya nanti adu peran sama. Tuh dia. Itu yang satu yang pengen kita lakuin bareng. Pengen banget. Itu wishlist kita. Tapi sebelumnya kita tuh pernah seproject as actress lo berdua. Kakak adik lagi. As an actress berdua. Jadi dia jadi kakak aku jadi adiknya. Jadi emang pernah sempat seproject. Terus kalau kali ini kita dipertemukan, dia sebagai pengisi soundtrack, aku sebagai aktrisnya. Tapi nextnya boleh lah. Iya boleh lah. Pak, Bu, boleh. Boleh, kita boleh kalau mau butuh kita boleh banget. Project boleh banget. Tapi kita sering ngobrol ini kayak, Li kapan nih kita ini lagi? Hai MD. Hai MD, boleh kali. Udah ya jualannya ya di sini ya. Nggak bisa dipancing kita tuh. Wah, dipancing. Tapi sekarang gue pengen ngasih tahu beberapa fakta gitu ya. Lagu untuk soundtrack ini ya. Tak selalu memiliki itu dirilis 26 April sampai sekarang 22 Mei udah tembus 7 juta pendengar di Spotify. Wow. 7 juta pendengar di Spotify dan hampir 3 juta views di YouTube gitu kan ya. Sukses besar nih ya berarti ya jatuhnya, dan pastinya ada gak sih momen-momen memorable yang pada saat pembuatan dan juga pada saat kalian juga bersama gitu ya, dan akhirnya bisa membuat sebuah project di sini? Mungkin dari Lyodra dulu kali ya. Apa nih? Untuk ada nggak sih hal-hal memorable pada saat pembuatan lagunya sendiri? Semuanya lah ya prosesnya. Memorable apa ya? Aku syutingnya itu waktu syuting video klip ini. Konsepnya agak beda juga sebenarnya. Keren sih, keren banget sih. Kalau kalian lihat video klip itu agak beda. Yes. Itu kita syutingnya tuh di studio dan itu berapa puluh orang ya ada itu, soalnya ada orkestranya banyak banget. Real gitu. Di bundaran gitu. Bundaran kan, HI. ya. Membuat lingkaran bersama. Konser musik. Di bundaran.
kan. Iya. Terus itu sama Mas Yofi langsung kan. Jadi aku belum pernah tuh kayak gitu video klipnya. Jadi sedihnya dapet kalau kalian lihat secara, kita bahas secara sinematografi. Iya. Itu kan kayak daun-daun kering gelap, terus kursinya juga ada yang rapi, terus ada yang berantakan banget. Itu kayak menggambarkan suasana hati ya. Maksudnya kayak secara lagu kan memang menceritakan tentang tak selalu memiliki, mencintai seseorang yang tidak bisa dimiliki dan harusnya tidak pantas untuk kamu cintai sebenarnya gitu. Itu kan sebenarnya garis besarnya. Jadi semesta aja udah nggak mendukung sebenarnya, restu aja udah nggak ada sebenarnya. Tapi kamu maksa, kamu terobos gitu, dan itu salah banget. Tapi namanya kan cinta. Iya. Itu lagi Love itu is blind. itu lagi love is blind, bener banget. Dan itu menggambarkan suasana lagu ini sebenarnya, dan itu unik banget sih, maksudnya suatu konsep yang bagus yang pernah aku bikin sih, yang kita bikin gitu. Nice. Padahal maksudnya kalau kita ngelihat it's a shot yang dibikinnya terlihatnya simple gitu ya kan, jadinya di mata kita tuh jadinya oh iya ya seperti itu, tapi di balik itu semua ada banyak simbolisme, di balik itu semua apa ya, ada sebuah konsep yang memang menggambarkan apa yang ada dalam lagu ini gitu jatuhnya. Wah, kalau kamu berarti pada saat lagi pembuatan music video. Iya sih. Kalau buat Davina gimana? Ada nggak sih hal memorable pada saat lagi syuting atau mungkin pada saat lagi reading gitu, pada saat ada di project yang satu ini? Kalau memorable ya, aduh sebenarnya banyak banget. Karena jujur di film ini banyak banget scene-scene yang kalau ditanya ya, biasanya kalau di suatu film golden scene kamu yang mana? Scene ini. Kalau ini kayak golden scene kamu yang mana? Yang mana aja ya? Kayak ada banyak. Karena menurut aku scene yang benar-benar penuh emosional dan lain-lain itu tuh banyak banget di film ini. Dan memorable-nya itu adalah satu scene, nih aku sebut satu scene aja, tapi aku nggak jelasin gimana ya. Itu ada satu scene kita kurang lebih 2-3 halaman. Aku sama ibu dan sama kakak, sama mbak aku, Mbak Nisa, itu kita syuting preparation dari sebelum jam 3 lah. Pagi. Dari jam 3 sore. Selesainya itu sekitar jam 8-an. Satu scene. Satu scene loh itu. Yes. Ada. Dan itu scene yang full emosional ya. Jadi emang apa ya? Dan kita kan kebanyakan shotnya nggak mau yang pick up terus. Jadi emang harus full emosi. Dan emang di situ pun kalau boleh jujur adalah scene nangisnya gitu kan. Sampai mbak aku sendiri, Kak Michelle tuh nangisnya harus ditenangin. Jadi setelah cut dia masih nangis. Karena saking emosionalnya scene-nya dia kebawa gitu. Dan aku juga ngeliatnya jadi kasihan, jadi mbak. Dia sampai meluk aku juga kayak maaf ya gitu. Setelah cut ya. Jadi emang Kak Michelle-nya juga penuh emosi juga, kan emosional akunya juga. Jadi emang scene yang cukup berat lah gitu. Keren banget. Itu berapa kali take? Sebenarnya kalau take-nya nggak begitu banyak, tapi emang banyak shotnya gitu di satu scene itu. Karena kita bertiga kan. Iya benar. Dan itu 3 halaman, jadi dialognya panjang. Wah itu challenging banget pastinya, dan itu secara emosional pasti capek ya pada saat itu. Pengen nonton BTS ya sih aku. Plus ini sih, aku challengingnya di film ini pada saat syuting Ipar itu tuh film pertama aku berdialek Jawa. Jadi kayak mungkin kalau scene emosional sering lah di beberapa project ya. Ini emosional plus harus tablein Jawanya. Jadi kalau misalnya lo marah kayak harus ada medoknya itu loh. Jadi padahal kamu bukan orang Jawa. Bukan Jawa, aku Manado Sunda. Jadi nggak ada Jawa-Jawanya sama sekali. Dan itu sih yang agak challenging. Jadi kadang aduh, gue harus tablein nih gitu. Dan sempet setelah syuting tuh kadang kebawa Jawanya. Sampai kakak adik aku, kok jadi Jawa gitu sih? Gitu. Kayak, ya maaf gitu. Udah kebiasaan. Di mana barang aku? Di mana barang aku? Dia gitu kayak. Iya. Gitu sih. Wow, ada yang kebawa sampai sekarang ternyata. Pada saat syuting tiba-tiba Jawa-Jawanya kebawa gitu. Itu sih menurut aku lumayan banget challenging. Jadi harus emosi juga tapi harus tablein Jawanya gitu. Nice, wah menarik nih ya, menarik sekali. Tepuk tangan dong buat Davina. Oke, sekarang gue ada beberapa pertanyaan dari Opal Gengs yang mungkin akan apa ya,
sama lah gitu, masih jalan gitu sama apa yang kita omongin pada hari ini gitu. Jadi pertanyaannya adalah satu nih ya, misalnya gimana cara ngadepin suasana seperti yang ada di film ini gitu ya. Terhalang banyak hal tapi kayaknya udah sayang sama satu orang. Misalnya terhalang agama, terhalang restu orang tua, bahkan terhalang umur. Nah, wah sulit. Gimana nih? Aduh. Sebenarnya gini. Oke. Kita berdua pernah ngelewatin. Iya. Jadi kita kita tahu mulu. Kalau itu bukan lagi sedih. Oke. Dia ngakak. Iya. Oh gitu. Di masa ngakak ngelewatin itu Udah gitu. kayak jangan lagi ya dong. Iya. Gitu. Udah pernah. Udah pernah. Iya. Tapi case-nya bener-bener sama kita berdua. Kita sama. Oke. Ganti-gantian. Iya. Jadi dia dulu, terus aku jujur pada saat itu kayak, ih Li kok kamu mau? Kan kamu nggak tahu nggak bakal bisa gitu kan hubungan ini. Terus gak lama gue yang masuk ke situ. Terus kayak, Emang enak banget ngelalu udah sendiri tuh. Padahal doi ngasih tahu lo ya, udah nasehatin Iya. lo ya. Soalnya waktu itu dia bilang kayak, Kamu serius bisa, nih, ya. Kamu yakin sama dia? iya, Terus iya. aku bilang, ya nggak apa-apa lah, pacaran doang aku bilang Iya. gitu. Seru-seruan doang aku bilang gitu kan. Tapi abis itu nggak lama saya yang keperangkap. Terus kayak welcome. Gitu. Terus putusnya juga bareng. Iya, udah lama lah pokoknya. Kayak janjian ya. Iya, terus jadi Kita gitu ya Dev dari dulu. iya iya. Pasti Kalau putusnya nggak lama. Pacaran Jadi- juga deket-deket, putusnya deket-deket. Wow. Waktunya ya. Waktunya. Oke. Terus ntar deket sama yang baru deket-deket juga. bareng juga. Jadi gimana caranya? Apa yang harus dilakukan sama Opal Gengs yang lagi Yang menonton? udah pernah ngalamin. Ya, silakan. Gimana ya? Silakan petuahnya. Aduh. Ya. Kalau saya karena Kasih petua saya dulu, kasih petua. petuah nih. Petuah, Oke. yuk. Mungkin karena saya sudah melewati itu, Cielah. sudah mengalami asik berasa apa banget ya. Dicengin. Lebih ke ya kalau udah terlanjur jalanin aja sampai capek. Itu sih yang selalu kita lakuin ya kayak Oke. udah Li jalanin aja sampai capek. Ntar juga lama-lama mati rasa sebenarnya. Kalau udah terlanjur ya. Kalau udah terlanjur. Tapi kalau misalnya masih PDKT masih aduh mau nggak ya? Lebih baik nggak usah lah. Oke. Karena ya kalian udah tahu sendiri ujungnya gimana. Untuk apalah ngejalanin hubungan yang kita nggak tahu ujung jembatannya kemana. Dalam. Iya. Iya sih, gitu. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya kita tuh tipenya yang aku tuh sama Devina hampir mirip Oke. sebenarnya. Hampir, Jadi anaknya tuh kalau misalnya sayang tuh emang bener-bener bucin. Bucin. Kalau dia sayang ya, di Iya. step sayang gitu. Iya. Cuma maksudnya gini, buat kalian yang menjalani kayak gitu tuh kalau udah tahu ujungnya nggak bersama, kayaknya mending nggak usah deh. Gitu. Sebenarnya ya. Oke. Tapi ya balik lagi namanya kan juga cinta, penasaran. Cuma maksudnya kalaupun menjalani itu jangan sepenuh hati banget ya. Lebih logis kali ya. Yes. Lebih santai aja Lebih gitu. santai aja. Buat fun aja gitu. Jadi selama masih temen untuk semangatin kerja, untuk menambah Saling mood support. booster ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah merugikan terus kayak udah mengganggu, itu kayak tanda-tanda dikasih Tuhan deh. Udah. langsung. Iya, gitu maksudnya. Jadi Betul. jangan terlalu dalam banget gitu. Oke, dan hopefully kalau misalnya udah ngekat galaunya nggak terlalu lama. Iya, gitu benar. ya, kita bisa bangkit kembali. Bangkit. Wih, wow. Satu pertanyaan dari Opal. Aduh, satu pertanyaan dari Opal Gengs lagi ini ya. Ini buat Kaliodra tapi Kak Davina juga boleh menjawab. Gimana cara kita keluar dari zona kegalauan? Gimana Li? Aku dulu deh. Oke, Iya. gimana? Kalau ini kita beda. Oke. Kalau ini, kalau aku tuh tipenya cepet banget move on soalnya. Iya. Aku tuh anaknya bucin, tapi kalau move on tuh cepet banget gitu. Jadi kayak karena aku tuh tahu titik akhir aku untuk mencintai orang gitu. Jadi gini, kalau misalnya aku udah ngerasa Nah, dalam hubungan itu udah tidak ada saling respect, aku ngerasa kayak nggak dihargai, terus berulang-ulang kali aku mengeluhkan hal yang sama tapi tidak ada perubahan di dia misalnya gitu ya guys. Itu aku pelan-pelan sebenarnya udah mulai hilang. Oke. Lost interest, lost semuanya pokoknya kayak udah
Jadi kalau ada orang yang bilang move on pas pacaran itu ada apa enggak, aku sih jawabnya ada. Ini bukan jahat ya guys, cuma maksudnya kayak ketika nih posisinya kalau kamu nggak dihargai, maksudnya kayak udah tidak ada lagi Sparksnya terus kayak udah nggak ada understanding di dalamnya itu Iya. kayak ya udah mau sampai kapanpun ibaratnya kalau putus juga tinggal nunggu waktunya aja gitu loh ibaratnya. Betul. Jadi ya makanya kenapa that's why move on-nya cepet karena ya itu tadi sebenarnya udah lama nih udah hilang rasa lama-lama pas kita menentukan untuk kayaknya udahan aja ya gitu. So ya udah gitu. Aku sih jarang nangis ya. Oke, jarang nangis nih Jarang malah ya. aku. Keluarnya di Sumpah. lagu malah ya. Iya. Pokoknya Davina tuh aku Iya, aku Wow. Iya. Li, sumpah, iya nggak apa-apa. Iya. Nih, Oh. dia selalu make kayak oke gitu. Iya. Enggak apa-apa, biasa Iya. aja gitu. Sampai aku bilang, Li udah nggak apa-apa, ini aja sedih aja. Ya mau nggak apa-apa. Dia Nggak kayak apa-apa. Kalau pada saat udah di fase itu ya, Iya. kalau awalnya pasti curhat dia kayak gini Iya, gitu. iya. Tapi kita termasuk pasangan yang sahabat yang lumayan logis sih untuk melihat sesuatu. Kadang dan lebih saling menyadari aja, saling nyadarin. Kalau kamu gimana? Iya, kalau aku kebaliknya sama Liodra. Oke. Liodra kan gampang move on. Maksudnya kalau disakiti Iya, langsung cepet. iya. Gampang ilfeel Iya, Oke. tapi dia anaknya kalau deket lumayan gampang baper. Dibanding aku ya. Lebih cepat ya kayaknya. Iya, jadi dia di awal ini Iya. pas akhir-akhir lo ternyata gini udah baik. Kalau aku ngerasa aku susah banget bisa ada trust itu di orang gitu maksudnya. Jadi butuh waktu yang lumayan lama menurut aku untuk kayak oke lo bisa jadi pasangan gue gitu. Iya. Tapi karena itu kalau aku udah memilih dia sebagai pasangan, once dia ngecewain itu bakal sakit banget kan. Makanya aku tuh lebih sedih, lebih apa dan Dia pas lebih putus kerasa. tuh galaunya jadi lebih berasa karena ternyata pilihan gue nggak bener gitu. Karena emang untuk masuknya aja tuh udah Iya, susah. udah susah, benar. Iya kan? Walls-nya tuh udah tinggi, berbeton-beton gitu kan. Iya, gue udah, tebal. ini kayaknya lo bisa gue kasih Iya, kesempatan. iya. Boleh nih, taunya tiba-tiba dikecewain. Dan di situ ya misalnya itu kayak misalnya nggak ada respect, nggak ada apa, Iya, ternyata iya. nggak seperti itu. Jadi kayak gitu loh. Misalnya kadang kesel bukan sama dia, lebih ke nyesel sama diri sendiri. Ngapain ya gue mau gitu. Kok kenapa gue biarin dia masuk ya gitu sih. Jadi makanya sedihnya tuh galaunya lebih lama. Tapi awalnya emang susah banget Iya, gitu. iya, iya. Jadi Kebalikannya di situ. Oke. Kalau aku tuh gampang untuk suka sama orang, tapi sekalinya dia ada sedikit Ilfil, hal yang ya. aku bikin gak suka, gila itu aku langsung tep gitu. Iya. Satu, Asik. dua masih lihat dulu. Lihat dulu, dia tuh gitu. Oke. Padahal Davina tuh tipe yang suka banget yang kayak menurut aku pernah ya, kayak misalnya kita ketemu sama nih cowok gitu ya. Misalnya. Oke. Terus kayak Dav, what do you think gitu kan. Terus dia bilang kayaknya enggak deh. Iya, semua. Terus aku Dari langsung awal sakit tapi hati. dari awal. Iya, iya, Terus aku iya, langsung iya. kayak kok gitu sih Dav? Iya. Emang dia kenapa? Emang dia Gitu. kenapa? Yang kamu lihat apa? Siapa tahu aku udah suka dulu. Itu tandanya aku suka duluan tuh. Iya, Suka benar. banget gitu. Oke. Menurut aku dia kayak kurang dewasa. Terus kalau dibanding sama kamu jomplang banget dan lain sebagainya. Misalnya kayak gitu. Terus akhirnya aku tetap tetap dan aku nggak ngelarang, maksudnya aku Iya, cuma iya. as in ngasih itu aja, dia Ngikut tetap aja. jalanin tetap ya. jalan. Tapi sadarnya juga cepet aku. Oke. Jadi bukan hanya dari dia doang, dari orang-orang sekitar aku yang ngomong, tapi memang ternyata dia lama kelamaan nunjukin sifat yang teman-teman aku udah notice itu. iya. Nah di Iya, situ iya. aku yang langsung wow, iya, nggak Iya. bisa. langsung Ya udah. putar balik Bener. gitu. Nggak apa-apa, berarti kalau lo lebih ke ya udah you do it fast, ngomongnya apa ya? You try fast, tapi you fail fast, terus kayak you get up fast as well. Iya, Gitu iya, ya. iya, 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 bener. ya. Tapi kalau Davina mungkin lebih kayak Lebih perasa. Iya. Gitu. Dan aku lebih kecurhat sama dia kalau udah dalam hubungan gak sih? Iya. Kalau lagi gebetan paling cuman ini gini. Pun dia kalau dia bilang tapi kayak kurang. Iya sih dia masih ada ininya. Aku tuh juga masih yang gitu, tapi mulai dia ngasih tahu, keluarin petuahnya Iya. pas udah hancur hubungan gitu kan. waduh. Sumpah kamu nggak bisa, kamu harus straight A, B, C, D. Iya, iya. Li, tapi pelan-pelan. Nggak harus selesai nih tipe. Iya kan? Gitu tuh paling kayak gitu. Soalnya gini Davina tuh sama aku, ya namanya semua orang punya sisi yang Berbeda. kurang Iya. dan bagusnya. Iya, betul, ya, gitu. betul. Dan Davina tuh bisa, dia hebat sih. Wow. Dia tuh masih bisa nunjukin kalau
she's fine, tapi sebenarnya dia nggak fine. Iya. Jadi dia punya topeng. Sedangkan aku sekali nggak suka, Gak bisa kelihatan banget. walaupun aku nggak ngomong apa-apa, muka aku langsung kayak nggak suka. Iya. Dan dia tuh bisa. Iya, Dan lama lagi. Iya. Gila ya, gitu. Iya, ada stiker di WhatsApp tuh kayak lo senyum tapi sebenarnya ada air mata aja gitu ya. Buka kacamata menangis. Gitu sih. Aduh, dan mungkin itu yang akan juga dirasakan sama teman-teman yang akan menonton film yang satu ini gitu ya. Ipar adalah maut. Dengan ipar impiannya yang bersama kita hari ini. So, mungkin as a closing boleh nggak ajak buat Opal Gengs untuk menonton. Kenapa mereka harus menonton Ipar adalah Maut? Mungkin dari Kalili dulu kali ya. Oke. Silakan. Hai Opal Gengs, jangan lupa untuk nonton Ipar adalah Maut tanggal 13 Juni 2024 di seluruh bioskop kesayangan kalian. Dan pasti kalian harus nonton banget lah film yang sangat-sangat keren ini, dan maksudnya sangat mengajarkan banyak hal juga buat kita untuk bersikap dan untuk selalu berhati-hati ya dalam lingkungan sekitar kita gitu, dan banyak hal-hal yang harusnya kita nggak curigai tapi ternyata hal-hal gitu mesti kita curigai dan harus waspada gitu. Banyak pembelajaran yang akan bisa kita petik dari film ini. Jadi jangan lupa nonton dan jangan lupa dengerin Pastinya Tak Selalu Memiliki, karena lagunya juga keren banget, apalagi dijadiin nama aku. Thank you. Mantap, Lili, terima kasih. Oke, next buat Davina, silakan. Buat para Opal Gengs yang penasaran udah nonton, ngikutin TikToknya, adaptasinya, bukunya, pastinya kalian harus nonton banget film Ipar Adalah Maut, karena ini adaptasi dan banyak banget juga hal-hal baik yang bisa diambil dari film ini. Dan juga ya buat kalian yang ingin melihat sesuatu yang panas di film ini, sesuatu yang bikin emosi, sesuatu yang menguras air mata, suatu film nih aku bisa ngasih tahu buat para Opal Gengs, kalian pasti selama nonton film ini tuh bakal greget kayak sumpah gitu, karena aku bawain pas karakter Ani juga udah kayak gitu ya, ngeliatnya udah jadi buat kalian harus banget nonton film Ipar Adalah Maut 13 Juni di seluruh bioskop Indonesia. Alright, siap. Terima kasih untuk Leodra dan juga Davina Karamoy. Terima kasih sudah hadir bareng sama kita di Opal. Sama-sama, terima kasih. Yes.